Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan materi tentang human capital atau modal manusia. Jadi simak video berikutnya ya. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak bergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat, tim, dan orientasi tujuan. Oke, yang selanjutnya peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Lalu, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu ada 5B. Yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru, dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, yaitu investasi yang dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima, ada bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan untuk jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Oke, yang selanjutnya, transformasi peran divisi SDM. Yang pertama, strategic partner adalah Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert adalah membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion adalah Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama perusahaan meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat, change agent adalah Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, lalu meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik.
Lalu ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberitahuan, pemberhentian, promosi untuk syarat laporan internal. Yang kedua, function level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi. Misal, divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. Ada dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Mengidentifikasi human capital. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu yang ketiga, ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek.